menemani perdana agenda online pelatihan kepemudaan yang sifatnya lebih kepada soft skill. Kita target mulai jam 8.15. Kemudian ini udah lumayan banyak peserta ya. Sudah ada beberapa peserta yang mengikuti acara ini. Nanti akan dipandu langsung oleh Mbak Anggi Novita. Jadi Mbak Anggi Novita ini salah seorang aktivis. Dia juga alumni Universitas Mula Warman dan mengabdikan dirinya kembali ke Balikpapan dan tergabung di komunitas Balikpapan Spirit juga di program inisiatif mendidik Balikpapan. Jadi sekelas dengan aktivis pendidikan lah, karena dia mengajar langsung, membina langsung, dan juga memberikan inovasi dalam dunia didiknya dia. Nanti juga ada Kang Bobi. Kang Bobi ini aktivis mahasiswa, jadi lebih kepada hard campaign pergerakan yang pernah beliau alami. Alumni Universitas Mula Warman juga, tepatnya sempat menjabat jadi gubernur FPIK. Nah, nanti itu dibacakan sama Mbak Anggi lah ya, ininya. Siapa sih Bang Bobi ini? Kemudian Bang Juple juga. Bang Juple tidak lain, tidak bukan lagi, adalah sosok inspirasi juga di Balikpapan. Sudah cukup banyak yang mengenal, apalagi salah satu media besar di Balikpapan juga ada peran beliau. Nanti akan lebih kenal juga tentang Juple. Tapi yang paling menarik teman-teman, tidak hanya siapa yang berbicara dan siapa yang membawakan acara atau siapa yang mengadakan, tapi bagaimana kita menilai dan menjadikan sebuah inovasi di materi ini di dalam kehidupan kita, khususnya kita anak-anak muda yang aktif di pergerakan, komunitas, ataupun organisasi, ataupun wadah apapun yang tentunya memberikan manfaat kepada pribadi atau kelompok kita semua. Ya, 1 menit lagi, demikian ya. Mbak Anggi aman ya? Mana Mbak Anggi ada? Oh, ada sudah lengkap tuh. Narasumber semua sudah lengkap. Dan sedikit pemberitahuan, acara ini kita record dan akan kita upload di YouTube juga, dan sekarang juga live di Zoom meeting dan juga live di Facebook Global Youth Spirit. Nah, nanti juga bisa dilihat recordingnya di situ dan juga bisa nanti dilihat di YouTube-nya Global Youth Spirit. Oke, di sini juga saya mohon izin menyapa juga, ini sudah ada Ketua Bontang Youth Spirit, Mas Yoga Kaltim pula namanya. Jadi levelnya bukan Bontang lagi tapi Kaltim. Bukan menasional. Ketua Balikpapan Spirit Mbak Mia belum ada ya? Ya, sambil menunggu. Ada mantan Ketua Balikpapan Spirit, tepatnya CEO Balikpapan Spirit Gen 2 juga, ada Bang Gusti Reza Arab, maksud saya Gusti Reza Rahardian. Salah lagi, Gusti Reza Virus. Maklum dia adalah level-level artis. Dan juga teman-teman semua yang tentunya saya hormati, ada Jody Kurniawan, banyak nama yang tidak asing juga di sini, dan semoga bisa terus berkontribusi, menimba ilmu dan bermanfaat pada masyarakat. Oke, monggo dilanjut Mbak Anggi, saya menyimak materi-materinya juga nanti. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak ini? Jelas ya? Jelas Mbak, jelas. Oke. Selamat malam buat teman-teman peserta yang udah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan hari ini, yaitu talk show dengan tema proyeksi jangka panjang berarti komunitas. Nah, kalau misalnya kita ngomongin komunitas nih, mungkin tanpa berlama-lama ya, udah lewat jam 8 juga. Tanpa lama-lama saya langsung masuk aja ke acara. Tema kita ini kan judulnya proyeksi jangka panjang berada di komunitas nih. Kalau misalnya kita ngomongin tentang komunitas, pasti itu nggak jauh-jauh dari yang namanya pemuda. Pemuda, kenapa pemuda? Jadi pemuda itu orang yang berdampak besar banget nih. Mungkin kalau misalnya kalian udah nggak asing lagi denger kata-kata dari Insinyur Soekarno, pasti itu kayak familiar banget di telinga kita semua. Jadi pernah ngomong, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, dari kata-kata itu tuh, ini berarti apa? Ini berarti pemuda adalah seseorang yang mempunyai semangat juang yang tinggi dan pemikiran yang kritis. Gitu. Nah, kenapa hari ini, malam ini, narasumber kita itu dua orang hebat, pemuda dari Balikpapan yang mendedikasikan dirinya nih untuk
bersama-sama membangun Balikpapan, gabung di komunitas gitu kan. Jadi tanpa lama-lama aja langsung saya bacakan CV-nya. Untuk narasumber yang pertama itu ada Bang Juple. Mungkin udah nggak asing ya, pasti beberapa orang udah kayak, Bang Juple yang mana ya gitu. Pasti kayak udah kenal nih, apalagi dia juga pemuda yang aktif di beberapa komunitas gitu. Jadi Bang Juple ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas Balikpapan. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Budaya Pariwisata BEM Universitas Balikpapan. Dan beliau juga sebagai founder Gema Pesos atau Gerakan Masyarakat Peduli Sosial. Dan beliau juga selaku founder area Balikpapan. Itu untuk narasumber kita yang pertama. Selanjutnya narasumber yang kedua itu ada Bang Bobi. Bang Bobi ini juga dia selain aktif di kampus Universitas Mula Warman, setelah lulus beliau juga balik ke kampung halamannya dia di Balikpapan dan ikut membangun kota Balikpapan. Oke, sebelumnya Bang Bobi aktif sebagai Gubernur BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2020. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Damai Kalimantan Timur, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Project Go and Clean di komunitas Balikpapan Youth Spirit. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja masuk ke narasumber yang pertama, itu ada Bang Juple. Untuk Bang Juple, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Anggi yang udah menyempatkan saya untuk berbicara pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Global Youth Spirit yang udah mengadakan kegiatan positif ini. Ini kegiatan yang positif. Saya pikir ini juga bukan kegiatan yang saling menggurui, melainkan ini kegiatan yang saling diskus satu sama lain untuk lebih mengasah atau lebih memberikan kita sebuah ilmu-ilmu baru pada malam hari ini. Sebelum saya berbicara soal tema kita malam ini, soal penggiat komunitas di Balikpapan, saya mau revisi dulu nih Mbak Anggi. Saya bukan ketua BEM Uniba, tapi saya pernah jadi ketua UKM, Semu, Seni dan Musik. Seni dan musik ya, seni dan musik. Lalu sebentar aja diminta teman-teman untuk bergabung di Menteri Menbudparnya BEM. Seperti itu. Lalu lulus kuliah saya membuat sebuah kegiatan komunitas yang namanya Gerakan Masyarakat Peduli Sosial. Seperti itu ya. Oke. Menarik ya tema malam hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nih. Saya Mbak Anggi. Saya perkenalkan diri, saya Juple. Buat teman-teman yang baru berkenalan, saya Juple, saya asal dari Balikpapan. Umur 20 tahun. Jauh lebih muda ya Mbak Anggi ya. Gak mau kalah, saya sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Ada Adam juga, beberapa teman-teman yang lain yang udah bergabung dari berbagai macam komunitas. Ada Bang Kevin, ada juga teman di jauh-jauh dari Samarinda ini. Banyak banget ya teman-teman pada malam hari ini. Yang saya tekankan pertama adalah ini bukan saya memaksud menggurui, melainkan sharing pengalaman sebagai salah satu yang dianggap penggiat komunitas di Balikpapan. Padahal masih banyak loh teman-teman yang berpotensi, tapi mungkin ini acara juga baru ingin dimulai, sehingga mungkin Global Youth Spirit mencoba melibatkan saya mungkin karena kedekatan emosional pertama kali, dan saya harap mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan. Oke. Tema kita malam ini apa, Mbak Anggi? Mbak Anggi? Halo, Iya, Mbak Anggi. Proyeksi jangka panjang berada di komunitas, Bang. Oke. Iya, Bang. Proyeksi jangka panjang berada di komunitas. Dengar nggak? Dengar, Anggi. Proyeksi jangka panjang berada di komunitas kan. Kalau saya begini ya, Mbak Anggi ya, menyikapi saya sedari kuliah, saya memang berkomunitas atau yang dimaksud berorganisasi. Kalau sepengalaman saya dalam berorganisasi itu dibagi dua ya, ada organisasi formal dan non formal. Kalau di kampus jelas dulu itu adalah organisasi formal di mana diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi mengapa proyeksi dalam berkomunitas itu kita perlu memproyeksikan sesuatu? Kalau saya secara pribadi mengambil
mengambil sebuah semacam kayak keuntungan pribadi. Kenapa saya mencoba berkomunitas Mbak Anggi ya? Karena di komunitas itu saya dapat berjejaring dengan siapapun. Pertama, yang kedua, di komunitas itu saya melatih kemampuan saya dalam berkomunikasi, berdiskusi, menyatukan ide dan gagasan dari berbagai macam kepala yang ada di dalamnya. Dari komunitaslah saya mendapatkan hal-hal semacam itu, komunitas atau yang dianggap sebuah organisasi Mbak Anggi. Proyeksi di dalam berkomunitas itu Mbak Anggi di Balikpapan ya, teman-teman di Balikpapan ini sangat proaktif. Teman-teman di Balikpapan ini sangat aktif dalam menggiatkan segala macam kegiatan di dalam sebuah wadahnya masing-masing. Namun, saya mengambil dari segi lain, Mbak Anggi. Semenjak saya lulus kuliah pada saat itu, saya mengambil dari segi sosial. Kenapa saya mengambil dari gerakan komunitas sosial? Karena saya ingin mencari di mana wadah-wadah tadi bisa menjadi kolaborasi dalam sebuah kegiatan itu. Maka saya mengambil aspek sosial. Teman-teman nggak mungkin tidak ingin melakukan kegiatan yang bersifat sosial, tapi biasanya teman-teman juga akan cenderung ke wadahnya atau ke rumahnya masing-masing ya. Tapi ketika itu sebuah kepentingannya sama, ketika sebuah tujuannya sama, maka dalam wadah itu, setiap wadah bisa bergabung menjadi yang namanya kolaborasi. Makanya saya memulai pada saat itu berorganisasi yang sifatnya sosial. Pada saat itu terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan yang Bang Gia. Enggak hal yang tidak diinginkan, bencana di, saya sedikit cerita, terjadi sebuah bencana di NTB pada saat itu, gempa di Lombok. Teman-teman di Balikpapan sangat proaktif. Teman-teman di Balikpapan dari segala aspek, dari BEM-BEM, dari komunitas formal atau non-formal, bergabung menjadi sebuah wadah dan mencoba menuangkan seluruh energinya ke dalam wadah tersebut. Kami waktu itu namain Pemuda Peduli Sebalikpapan namanya, waktu itu wadahnya. Grup WA-nya pun masih ada sampai hari ini ya. Kami wadahi. Teman-teman di Balikpapan bergabung dari segala macam latar belakang, bergabung untuk memberikan energinya, berkontribusi di wadah tersebut untuk kejadian pada saat itu. Selang berapa lama dari kejadian itu, ada lagi kejadian yang sangat mengharukan juga, yaitu kejadian yang di Gempa Palu pada saat itu. Gempa Palu teman-teman kembali berkumpul pada saat itu, wadahnya lebih banyak. Seluruh teman-teman memang dasarnya di Balikpapan ini yang sangat saya apresiasi adalah ketika ada sesuatu yang sifatnya membutuhkan seluruh teman-teman, maka teman-teman itu berbondong-bondong memberikan energinya, memberikan memberikan dirinya untuk berkontribusi dalam tersebut. Akhirnya Gempa Palu pun kita berkolaborasi lagi dengan seluruh aspek pemuda yang ada di Balikpapan, dan kami pun juga pada saat itu dibantu oleh wakil wali kota yang saat ini menjadi wali kota dengan kapalnya, karena uang yang kita kumpulkan dibelikan sebuah sembako, sehingga dengan kapalnya Pak wali kota yang saat ini dikirimkanlah itu barang. Nah, Mbak Anggi ya, keuntungan dalam berkomunitas saya sendiri, pertama, saya yang dari tadi yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa bersosialisasi, menjadi bisa. Itu yang sangat saya appreciate, yang saya nggak dapatkan pada saat saya duduk di bangku sekolah, pada saat itu duduk di bangku kuliah. Saya mendapatkan hal semacam ini, bisa berinteraksi dengan teman-teman, saling berinteraksi, saling tukar pikiran, sharing, itu saya dapatkan pada saat di komunitas. Nah, saya ingin bicara soal proyeksi kita di komunitas yang bagi. Proyeksinya setiap teman-teman tuh pasti punya beda-beda, punya goals yang beda-beda. Nah, namun dari sini saya ingin membahas secara general bahwa setiap komunitas atau setiap organisasi itu pasti memiliki visi misi, walaupun organisasi itu formal ataupun non formal, dia itu tetap memiliki visi misi. Itulah menjadi landasan mereka memproyeksikan sebuah kegiatan mereka yang mereka setting, entah ini untuk kegiatan A atau untuk kegiatan B, untuk kegiatan C. Tadi sebenarnya saya sedang menceritakan proyeksi saya pada saat itu membuat gerakan masyarakat peduli sosial. Saya mencoba mengajak teman satu dengan teman yang lain pada saat itu yang sudah berada di
organisasi mereka masing-masing untuk bergabung. Proyeksinya banyak macam. Ada yang saya bilang tadi formal ataupun non formal, ada juga yang benefit. Organisasi yang benefit itu banyak ya. Salah satunya yang mengatasnamakan misalnya dirinya itu LSM, itu kan sebuah organisasi atau sebuah komunitas, tapi mereka benefit, mereka ada income. Dan juga ada salah satu organisasi yang saya tahu, organisasi sosial, juga dia income. Kenapa dia income? Karena memang mereka memperkerjakan orang di dalamnya untuk melakukan hal-hal yang dia lakukan. Dia butuh memperkerjakan orang sehingga organisasi tersebut memiliki income, seperti itu, Mbak Anggi. Nah, cuman saya ingin sharing nih, ada 7 kebiasaan kita sebenarnya yang bisa kita bawa ke dalam diri komunitas agar kita dapat berjaring nih sama teman-teman ya, agar bisa komunikasi kita bisa baik, agar tetap kita memiliki kekurangan. Kekurangan itu makanya kita coba benahi secara perlahan, dan saya coba ingin sharing 7 hal nih yang bisa kita bawa dalam berkomunitas. Salah satunya nih aku baca buku ya. Di sini ada buku 7 habit, dan 7 itu adalah 1. Dalam komunitas itu kita harus jadi proaktif. Menjadi proaktif itu tidak hanya bicara, tapi setelah kita bicara, kita juga mengeksekusi, kita menjadi penggiat, kita menjadi pelaku di dalamnya. Jadi kita tidak hanya berbicara, tapi juga menuangkan segala energi kita untuk kita laksanakan apa-apa yang memang ada dalam sebuah kepentingan wadah tersebut. Yang kedua adalah mulai dengan akhir dalam pikiran. Maksudnya adalah kita memulainya di akhir dalam pikiran, itu tidak ada akhir di situ. Itu yang saya tangkap ya. Teman-teman jadi bisa menangkap itu. Yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Ini yang agak sedikit bisa kita di sini kita melatih ego saat kita berorganisasi. Dahulukan yang utama. Jadi ketika kita berwadah, kita memiliki 5 orang ya, ada 5 orang. Dahulukan yang utama, jangan dahulukan pemikiran anggaplah saya ketua, saya harus didahulukan. Tidak begitu. Jadi tetap didahulukan, dipikirkan, direbukan, didahulukan yang utama. Itu poin ketiga tadi ya. Yang poin keempat adalah berpikir menang-menang-menang. Maksudnya berpikir menang. Setiap apa yang kita tuangkan, setiap apa yang kita giatkan, kita harus berpikir bahwa itu akan sukses. Kita proyeksikan, kita skemakan bahwa kegiatan yang ingin kita lakukan itu akan sukses. Kita bedah itu sampai breakdown, kita breakdown sampai sedetail-detailnya agar seperjalanan, namanya kita memproyeksikan kegiatan ke depan. Kita sudah memikirkan kegiatan kita akan lancar, maka kita akan bedah prosesnya, semoga ini menjadi gampang. Maka kita bedah secara detail. Itu yang keempat. Terus yang kelima adalah berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Kita harus sebagai penggerak wadah atau sebagai orang yang ada dalam wadah, kita harus bisa mengerti dahulu baru kita dimengerti. Kita harus mengerti orang. Orang ini maunya apa? Dia maunya seperti apa? Apa yang dia akan lakukan di sini? Itu sangat penting juga dalam sebuah wadah komunitas ya. Maka itu akan bisa membuat sebuah pergerakan, walaupun kita berbeda-beda warna, berbeda-beda komunitas, maka kita akan bisa selalu berkolaborasi karena kita sangat mengerti. Karena kita mau mengerti kamu, lalu nanti kamu akan mengerti apa yang aku maksud. Bahasanya selama simbiosis mutualisme lah, win-win solution. Terus itu yang keenam adalah wujudkan sinergi yang tadi. Ketika kita udah mewujudkan yang kelima, kita wujudkan sinergi. Karena ya saya tadi udah bilang kalau kita udah saling mengerti nih, maka hal yang paling bisa dilakukan adalah wujudkan sinergi. Karena di sinergi itu 2 poin yang lahir. Be aktif, be masif. Kita menjadi aktif, kita menjadi masif. Semua hal itu menjadi gampang dilakukan. Ibarat kata kayak apa ya? Kayak filosofi yang beredar di Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seperti itu. Terus itu yang keenam adalah asahlah gergaji. Maksudnya asahlah gergaji itu asahlah kemampuan personality. Asahlah apa-apa yang kiranya yang kamu tidak tahu, kamu dapatkan di dalam wadah tersebut. Buatlah dirimu itu seperti kalau ibarat kata itu prinsip padi ya. Prinsip padi itu semakin berisi semakin merunduk, atau prinsip gelas kosong. Kosongkan selalu dirimu di dalam setiap wadah yang kamu masuki. Kosongkan selalu, walaupun kamu tahu namanya kita sedang berjejaring dengan satu sama lain, tetap kamu menjadi seorang yang tidak tahu sehingga
kamu mendapatkan ilmu baru di situ, gergajimu itu terasa, maksudnya kemampuan personalitimu itu menjadi sangat terasa, semakin sangat mumpuni untuk kedepannya, Mbak Anggi. Mungkin itu tadi sedikit sharing saya dari awal pembukaan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya, Mbak Anggi ya. Oke, thank you teman-teman. Oke, makasih balikin ke Bang Juple. moderator. Banyak banget nih ilmu-ilmu yang udah di-sharing sama Bang Juple malam ini. Mungkin nanti langsung saya simpulkan di akhir acara aja ya. Jadi banyak banget teman-teman juga bisa serap nih beberapa ilmu yang udah di-sharing sama Bang Juple. Oh ya, sebelumnya minta maaf, tadi salah di bagian senat pas perkenalan. Itu saya kira ini SEMA itu senat mahasiswa, ternyata seni dan musik gitu. Iya benar. Oke, lanjut. Iya, itu ternyata salah ini. Ke Bapak Mbak. Oke, sebelumnya makasih buat Bang Juple atas penyampaian materinya. Mungkin langsung aja kita masuk ke narasumber yang kedua. Ini juga nggak kalah ini nih, nggak kalah kerennya dari narasumber yang pertama, dan masih muda juga nih, kayak mungkin baru-baru lulus kuliah gitu. Langsung aja kita persilahkan Bang Bobi buat waktu dan tempat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Right. Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan, bro. Oke, terima kasih Bang Juple. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan-kawan Global Spirit dan Ibu moderator kita, Mbak Anggi Novita, yang telah mempersilahkan saya gitu ya, yang untuk memberi pemaparan terhadap materi kita malam hari ini gitu, tentang tema besar yang kita angkat, yaitu proyeksi jangka panjang pemuda dalam komunitas. Nah, dalam sebuah tema besar itu saya kerututkan lagi gitu ya, menjadi satu judul, yaitu adalah Kita Bahagia, gitu. Yaitu kolaborasi cinta, bangkitkan hati dan semangat pemuda gitu. Akan ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pemuda, yang kedua proyeksi jangka panjang pemuda di komunitas, yang ketiga adalah kita bagi, dan terakhir adalah penutupnya. Oke. Bangsa kita butuh inspirasi, teman-teman. Butuh teladan, butuh contoh yang menengsumsum antara kata dan perbuatan. Butuh model pemuda yang lahir dari pola leading by example. Memimpin dan mencontohkan. Pemuda, tadi kalau sudah dibuka gitu ya, oleh Mbak Anggi dan juga Bang Juple, gitu ya. Kali ini saya kembali mengulang sosok seorang pemuda itu. Pemuda adalah garda terdepan yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan negara Republik Indonesia, sebab tanpa pemuda bangsa Indonesia tidak akan pernah mencapai kemerdekaannya, kawan-kawan. Tanpa pemuda, Indonesia tidak akan pernah menggapai cita-cita bangsa dan akan terus terjajah oleh bangsa lain. They all know that it's time for a change. We are not here to curse the darkness. We are here to light a candle. Ketika kita berbicara mengenai pemuda gitu teman-teman ya, maka mereka semua tahu gitu bahwa inilah saatnya untuk perubahan, teman-teman. Kami di sini para pemuda bukan untuk mengutuk kegelapan, tetapi kami di sini para pemuda hadir untuk menyalakan lilin. Proyeksi jangka panjang pemuda di komunitas. Ada banyak orang-orang pintar di sekitar kita, teman-teman, tapi nggak pernah mengambil peran gitu. Bisa kita lihat berapa banyak orang pintar yang ada di sekitar kita yang tidak sadar bahwa dirinya sedang terombang-ambing dengan hiruk-pikuk orang lain gitu ya. Hidup mereka rentan, dibentuk oleh tren dan juga diarahkan oleh pasar, serta ditarik oleh kecenderungan oleh banyak orang, teman-teman. Yang pertama adalah yang kita bahas selanjutnya, apa itu komunitas gitu ya. Apa itu komunitas? Menurut KBBI, komunitas adalah sekelompok organisme
atau orang dan sebagiannya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat atau paguyuban. Jadi saya menarik kesimpulan bahwasanya komunitas adalah wadah bagi pemuda-pemudi di suatu daerah untuk berkumpul, berbagi ilmu pengetahuan, ide, dan pikiran untuk membangun suatu daerah, teman-teman. Ketika kita berbicara mengenai pemuda gitu ya, saya teringat gitu kata-kata dari pidato hebat dari seorang presiden Amerika pada saat itu. Mohon maaf, kata-kata dari seorang presiden Amerika pada saat itu, yaitu John F. Kennedy, yang bunyinya, di seluruh dunia orang-orang muda telah terampil, teman-teman. Mereka bertekad membangun dunia yang kuat, perbatasan baru telah hadir, dan saya menghimbau Anda sekalian untuk menjadi pionir yang melintasi perbatasan itu. Bisakah Anda bertahan? Punyakah Anda nyali dan tekad untuk membuktikannya? Dalam pidato tersebut, teman-teman, ada gelora api yang dinyalakan oleh John F. Kennedy untuk menantang anak-anak muda, gitu ya, para penopang sejarah, untuk terus bangkit dan meratakan tembok-tembok yang membatasi mereka, teman-teman. Selanjutnya kita masuk di proyeksi jangka panjang apa sih yang didapat oleh pemuda dalam komunitas, gitu kan. Ada 4 hal yang akan saya bahas, gitu ya. Yang pertama adalah percaya diri. Confidence doesn't come when you have all the answer, gitu ya. But it come when you are ready to face all the question. Keyakinan tidak datang ketika Anda memiliki semua jawaban, teman-teman. Tapi itu datang ketika Anda siap untuk menghadapi semua pertanyaan. Sebuah kepercayaan diri yang akan didapat di dalam komunitas, teman-teman. Hari itu ya, kalau tidak salah tahun 1965, ada sebuah jargon kampanye besar gitu ya dari Presiden Perancis yang bunyinya, tanpa aku Perancis akan kacau. Gitu ya. Jadi itu adalah brand kampanye yang dikemukakan oleh Charles de Gaulle gitu ya. Yang tadi sangka gitu ya teman-teman, kalimat pendek itu mampu nih menyihir rakyat Perancis dan akhirnya de Gaulle itu terpilih nih jadi presiden gitu. Nah, kepercayaan diri itu memang ajaib, teman-teman. Dia mampu membuat semua dukungan gitu ya, semua pembelaan, dan dia mampu dihormati gitu atas sebuah kepercayaan, teman-teman. Dengan kepercayaan diri, seorang pemimpin tampak tumbuh menjadi kuat gitu ya. Dan ketika pemimpin yang kuat gitu ya, memiliki kepercayaan diri, ketika pemuda yang kuat memiliki kepercayaan diri, dia akan lebih tumbuh dan lebih kuat lagi, teman-teman. Yang kedua gitu ya, proyeksi jangka panjang apa yang dapat dikomunikasikan adalah solidaritas gitu. Jangan anggap remeh sebuah solidaritas gitu ya. Kalau tadi Bang Jople bilang sebuah gerakan kolaborasi gitu. Sebuah solidaritas. Karena hampir seluruh perubahan di dunia gitu teman-teman dibakar oleh solidaritas, teman-teman. Jangan lupa gitu ya, kemenangan fenomenal dari Barack Obama gitu ya teman-teman. Pada saat itu yang mengatakan gitu ya, yang menggetarkan Amerika bahkan seluruh dunia, yaitu pada saat kampanye Obama adalah buah mimpi yang mustahil gitu teman-teman di masa lampau gitu. Tapi jika rakyatnya telah solid gitu ya untuk mendukung gitu ya, rintangan yang ada itu hanyalah semak-semak belukar yang sekali tebas, teman-teman. Gitu. Bagai bola salju gitu ya, rakyat menggalang solidaritas pada Obama untuk perubahan Amerika. Bola itu kian besar gitu ya teman-teman. Siapa sangka berhasil mendapatkan Obama pada saat itu berhasil mendapatkan sekitar 50 juta US dollar gitu hanya dalam waktu 28 hari. Dan akhirnya naik menjadi seorang presiden Amerika kulit hitam pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan. Experience might move along with age, but not for wisdom and mentality. Pengalaman mungkin bergerak gitu ya, seiring dengan usia, tetapi tidak untuk kebijaksanaan dan mentalitas, teman-teman. Hari ini kita bisa ngelihat nih orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan, dengan mindset-mindset yang berbeda-beda gitu. Dalam komunitas, orang yang masuk dalam komunitas memiliki mindset yang berbeda-beda. Ada seorang yang memiliki mindset jangka panjang, ada juga yang memiliki mindset jangka pendek hanya untuk diri sendiri gitu, teman-teman. Nah, dalam hal itu perlu ada kebijaksanaan untuk mengatur segalanya, teman-teman. Mohon maaf, kita keluar ya.
Iya Bang, Iya, iya. keluar. Iya. Oh. Wait. Nah, perlu ada kebijaksanaan untuk mengatur mindset-mindset yang kita terapkan dalam suatu komunitas, teman-teman. Dan yang keempat adalah visioner. Pemuda, kata Nixon, bersentuhan dengan mimpi-mimpi dan ide-ide yang mengubah wajah sejarah. Pemimpin punya resolusi. Ia berpikir tentang usia. Ia berpikir tentang lusa dan juga tentang hari esok, teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, suatu hal besar nih yang memang dapat dan harus dimiliki oleh pemuda dan pasti akan didapatkan pemuda yang aktif di suatu komunitas atau suatu organisasi, teman-teman. Keberhasilan seorang pemuda terletak pada apa yang ia namakan sebuah visi atau resolusi. Mereka memilih janji dan komitmen yang terus menggelayut di dalam benak mereka. Seperti Soekarno pada saat itu gitu ya, yang tidak dapat tidur nyenyak selama bertahun-tahun sebelum resolusi kemerdekaan Indonesia dapat dicapai, teman-teman. Dan mungkin dapat dicatat juga gitu kalimat dari Václav Havel gitu ya, seorang sastrawan yang pernah menjadi seorang presiden Ceko. Kita katanya jangan pernah takut untuk memimpikan hal mustahil, teman-teman. Karena jika kita ingin menginginkan hal yang mustahil itu tersebut jadi kenyataan, maka kita harus memimpikan hal-hal tersebut, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke Kita Bahagia gitu ya, kolaborasi cinta bangkitkan hati dan semangat pemuda. Sebenarnya Kita Bahagia ini adalah sebuah mindset yang ingin saya tanamkan ke teman-teman yang hari ini hadir dan aktif berorganisasi gitu. Cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tapi tidak pernah berdendam, teman-teman. Tak pernah membalas dendam, di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Ujar Mahatma Gandhi. Kita, yang saya singkat gitu ya, kolaborasi cinta, saya singkat dengan kata kita. Yaitu kolaborasi yang dibangun atas dasar cinta, teman-teman. Dapat menciptakan warna-warni keberagaman, ide-ide dan pemikiran gitu. Seperti apa yang diciptakan oleh Bang Juple tadi melalui gerakan-gerakannya gitu. Kita sebenarnya memiliki visi sendiri-sendiri dalam suatu organisasi. Akan tetapi ketika kita disatukan gitu ya, visi itu akan menjadi lebih besar. Pemikiran itu akan lebih beragam gitu ya, ide-ide akan lebih banyak, teman-teman. Terhadap suatu pergerakan yang akan menghasilkan suatu tujuan yang dapat dicapai secara bersama-sama gitu. Kemudian adalah bahagia, bangkitkan hati dan semangat pemuda. Kemungkinan hati mampu menggerakkan apapun, teman-teman. Bahkan terkadang pelakunya melakukan hal di luar logika manusia biasa gitu. Layaknya orang yang sedang kasmaran atau orang yang sedang putus cinta gitu kan, yang menemukan cinta sejatinya akhirnya, ia akan mau dan mampu mengorbankan apapun yang dimiliki untuk pemilik hatinya gitu. Oleh karena itu, saya ciptakan nih, saya bangun nih kan sebuah gerakan Kita Bahagia, kolaborasi cinta untuk bangkitkan hati dan semangat pemuda, agar pemuda-pemuda yang ada di daerah mampu gitu ya, mampu berkontribusi untuk membangun kota kelahirannya gitu. Saya nggak senang banget gitu ketika ada seorang aktivis mahasiswa, ketika ada seorang pemuda gitu ya, yang sudah lulus lama gitu ya, udah aktif banget di kampus, tahu-tahu pas balik ke kota kelahirannya melempem gitu. Jadi ibaratkan musuh di kota sendiri gitu. Semua-semua dikritisi, semua-semua tidak mau diajak kolaborasi, semua-semua dianggap musuh, berasa dia hebat dan berasa dia seorang guru gitu kan. Itu seorang pemuda yang tipikal-tipikal pemuda yang saya kurang senangi banget gitu. Karena dalam suatu pembangunan daerah, dalam suatu kontribusi pemuda gitu ya, gerakan kolaborasi adalah gerakan yang sangat luar biasa gitu, yang bisa menciptakan hal besar dalam suatu pembangunan daerah, teman-teman. Mungkin kita masuk ke penutup gitu ya. Kontribusi seorang pemuda adalah menjemput takdir kepahlawanan. Seorang pahlawan harus mengambil peran untuk melayani dan mencintai, teman-teman. Inisiatif untuk mengambil peran itu adalah manifestasi atas kolaborasi rasa cinta para pemuda yang membangkitkan hati dan semangat para pemuda lainnya. Hashtag Kita Bahagia gitu ya, sebuah gerakan Kita Bahagia, maka pemuda dan pemudi daerah dapat membangun tempat kelahiran mereka melalui komunitas-komunitas yang tersedia di daerah-daerah mereka, teman-teman. Karena hari ini bukan lagi cerita aku, kamu, dan mereka, bukan lagi cerita BES gitu ya, Balikpapan Youth Spirit, Bontang Youth Spirit, sama Youth Spirit, atau komunitas apapun gitu kan. Akan tetapi, hari ini adalah cerita tentang kita, teman-teman. Cerita tentang kita, para pemuda yang kembali untuk berkontribusi bagi daerahnya, untuk membangun dan menjayakan Indonesia tercinta, teman-teman. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih buat Bang Bobi atas ilmu yang udah disampaikan. Oke, jadi kedua narasumber kita udah ini nih, udah ngisi dua-duanya. Jadi mungkin sebelum masuk ke kesimpulan, teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Saya buka 4 pertanyaan deh. Mau nanya mungkin ke Bang Bobi atau Bang Juple. Ini nih jarang-jarang nih bisa nanya langsung ke Bang Bobi sama Bang Juple. Kira-kira pengalaman-pengalaman organisasi atau mungkin ada yang ilmu-ilmu yang disampaikan yang masih kurang ini nih, kurang apa ya? Kurang Mengena di hati. kurang dapat diterima atau jelas gitu. Ya kurang mengena di hati gitu. Mungkin misalnya jadi bisa ditanyain aja langsung buat teman-teman yang ada di sini. Saya buka 4 pertanyaan dulu. Gimana, ada yang mau nanya nggak? Jangan tanya ya kapan nikah gitu-gitu, jangan ya. Iya, itu nanti belakang. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Ayo gas. Gas. Itu ada mau nanya tuh Chairil Anwar. Oh ya, Chairil Anwar. Mau nanya apa nih, Bang? Itu apa? Mungkin bisa langsung? aktif mic aja. Oke. Sorry mungkin ya agak ribut ya. Tapi aku senang lah. Bisa terlihat. Agak ribut nggak sih? Enggak ya? Tapi kedengaran Kak Chairil. Siap. Bang. Ya untuk memantik mungkin juga teman-teman yang lain. Jadi saya juga cukup terbuka dengan oleh teman-teman. Aduh, sorry Kak Chairil, nggak kedengaran nih. Jadi Mungkin bisa di agak menjauh mungkin dari situ dulu Kak Chairil. atau mungkin bisa tanya di lewat chat aja, Kak. Bang. Kalau begini gimana? Halo. Iya, halo. Suaranya tenggelam, Bang. Kalah ribut dengan di sekitar. Bisa diketik aja di chat. Kan aku beli yang nyala. Gini ya. Ribut gak sih gini? Nah, enggak Ribut itu ya, masih ya? Enggak. Oh, enggak ya? Bisa itu. Udah. Oke. Ya oke, saya ulangin mungkin untuk memantik teman-teman yang lain juga terkait dengan pemaparan materi. Sebenarnya aku rasa sangat menarik kalau untuk menyimak apa yang disampaikan teman-teman terkait dengan peran pemuda. Kemudian juga bagaimana di satu kota atau di satu daerah lah, bahasanya begitu. Tapi aku juga punya ini sebenarnya satu kegelisahan, mungkin kegelisahan yang sama juga dengan teman-teman yang lain, bahwa yang keluar dari daerah kemudian menempuh pendidikan dan setelah itu selesai kemudian dia kembali ke daerah di mana dia berasal, setelah itu dia merasa kikuk gitu, merasa gagu terhadap daerahnya itu gitu kan. Itu sebenarnya kegelisahan yang apa, yang cukup mengganggu juga dalam perjalanan gitu kan. Padahal tadi disampaikan oleh teman kita Mas Bobi bahwa seharusnya
teman-teman pemuda yang kemudian dia keluar menuntut ilmu dan seperti ini, kita butuh juga semacam apa ya bahasanya itu, panduan lah, tips and trick lah bahasanya gitu kan. Kita juga butuh semacam tips and trick bagaimana sih Keputus tadi itu sampai di tips and trick apa ya? Sampai bagaimana? Bang Cairil masih ada nggak Bang Cairil? Apa tips and trick mendapatkan hati wanita apa tadi tuh ya? Aduh, keluar dia. Kayaknya tips untuk Beda anu deh Bang, jalur, supaya Bang. pemuda itu dapat berkontribusi kayaknya. Soalnya tadi Atau arah ke sana sih. kalau nggak salah sih tips dan trik ini sih, Bang. Maksudnya bagaimana sih kita ini yang baru balik ini menempatkan diri kah? Atau gimana ya? Iya benar. Ke arah situ. Tapi Mungkin tunggu dulu sambil Abang nunggu Igin. Bang masuk lagi, kita ke teman-teman yang lain yang mau nanya, boleh banget, ini masih kita buka, waktunya juga masih Itu Nirwana itu. lama. Oh iya, Kaisan ini ada Mbak Nirwan. Ya mungkin langsung bisa open mic aja Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan yang ingin saya tanyakan tuh sebelumnya kan untuk mencapai suatu kesuksesan itu ada hal yang pertama yang harus kita miliki, yaitu adalah mindset yang tepat gitu. Nah, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bang Bobi terkait gimana sih cara kita gitu untuk membangun mindset atau pola pikir visioner suatu pemuda. Oke. Oke, mungkin mau langsung dijawab atau perlu saya ulang nih pertanyaannya Bang Bobi? Boleh langsung ditangkap? dijawab nih Pak. Oke, silahkan Bang Bobi. Ya, terima kasih kepada Adik Nirwana Nura atas pertanyaannya gitu kan. Untuk membangun mindset positif agar lebih visioner gitu. Jadi izin menjawab juga nih Bang Juple, nanti kalau mau nambahin juga boleh nih Bang. Siap Bob, siap. Kalau dari saya gitu ya, saya mendidik adik-adik saya di kampus, saya mendidik adik-adik yang ada di lingkungan saya, di lingkungan kampus saya gitu kan. Dengan memahamkan mereka 3 mindset gitu. Karena hari ini mindset orang-orang hadir dalam suatu organisasi komunitas itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah mindset pesimis. Gitu. Mindset pesimis gitu ya, adalah mindset dari orang-orang yang ketika mereka punya kesempatan gitu ya, untuk membuat suatu visi, membuat suatu proker, misalnya nih, saya pengen banget untuk kolaborasi dalam gerakan Palestina misalnya yang kayak kemarin gitu kan. Akan tetapi orang pesimis, ada orang yang memiliki mindset, ketika saya gerakan Palestina, nanti saya dikritisi sama netizen, ngapain sih bantu orang Palestina gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki mindset pesimis teman-teman. Terus orang-orang yang kedua adalah orang yang memiliki mindset realistis, gitu. Mindset realistis. Nah, orang-orang yang memiliki mindset realistis ini sebenarnya bagus gitu. Akan tetapi, gitu kan, saking realistisnya orang seperti ini, terkadang berubah menjadi pesimis pula gitu. Biasanya orang memiliki mindset realistis dan orang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa gitu, atau pengalaman yang besar gitu. Dengan pengalamannya gitu kan, akhirnya ketika dia pengen misalnya berkolaborasi untuk membersihkan pantai misalnya, orang realistis akan memandang, kita nggak usah bersihkan pantai ya. Dulu saya pernah, pengalaman saya itu dulu pernah membersihkan pantai, tapi hasilnya nggak terlalu bagus kok, sampah akan datang lagi gitu. Akhirnya bersih-bersih pantai nggak jadi dilakuin gitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang memiliki mindset realistis teman-teman, tipe-tipe pemuda yang memiliki mindset realistis gitu. Yang dimana akhir-akhirnya juga berujung pesimis mereka. Dan mindset yang ketiga gitu ya, mindset yang harus kita miliki gitu ya, mindset yang harus dimiliki para pemuda, yaitu mindset optimis. Nah, ini nih yang kurang banget menurut saya yang ada di circle kita gitu. Orang-orang yang learn from orang-orang yang tidak learn from tidak tapi orang-orang yang menjadikan masa depan sebagai pelajaran gitu. Orang-orang yang bukan orang-orang yang belajar dari pengalaman. Jadi
apa yang mereka pikirkan tuh selalu optimis teman-teman. Misalnya, saya kasih contoh kasus lagi, studi kasus lagi gitu ya. Ketika pengen bersih-bersih pantai, ada orang pesimis muncul, orang realistis muncul dengan pengalamannya gitu ya. Akan tetapi orang-orang dengan mindset optimis ini akan tetap mempertahankan argumentasinya. Teman-teman nggak apa-apa kita bersih-bersih pantai. Dalam bersih-bersih pantai, yang kita dapatkan tidak cuma pantai yang bersih, tapi gerakan kolaborasi di dalamnya gitu. Kita bisa melibatkan komunitas-komunitas anak muda gitu. Dari bersih-bersih pantai ini, kita bisa membangun gerakan lain ke depannya. Nah, ini orang dengan tipe optimis gitu, yang harus dimiliki oleh anak-anak muda gitu. Mindset optimis. Nah, jadi Nura, gimana caranya kita membangun hal itu semua gitu. Mindset optimis itu dibangun adalah ketika kita mengubah mindset kita yang awalnya belajar dari masa lalu gitu ya, learn from the past, tapi dirubah menjadi learn for the future gitu, belajar untuk masa depan. Itu cara ngerubah mindsetnya gitu. Jangan sampai kita belajar dari pengalaman, tapi kita belajar untuk masa depan kita gitu. Karena ketika kita belajar dari pengalaman gitu kan, akan timbul mindset pesimis yang ada di pikiran kita, Nura. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih, Nura. Oke, jadi itu jawaban langsung nih dari Bang Bobi. Gimana Mbak Nura? Udah masih ada nggak yang ganjal nih kira-kira? Masih mau ditanyain lagi? Masih bisa banget nih. Dari saya insya Allah cukup, Kak. Oke, gitu. Makasih untuk Mbak Nura. Lanjut tadi saya lihat Mbak siapa nih? APT Fathiah Olpasiara itu angkat tangan, ada yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Mbak. Ya, panggil Mbak Fatih aja, sorry ya sebelumnya matiin kamera. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ini sebenarnya saya seneng sih ada kegiatan ini. Maksudnya saya baru tahu, saya berteman sama Juple, itu Bang Juple. Saya baru tahu ternyata ada, ini maksudnya adik-adik ya, atau ya. Itu lulusan Unmul, kebetulan saya juga lulusan Unmul gitu. Jadi seneng lah, maksudnya aktif. Sebenarnya saya ini juga mau nanya, juga mau sharing. Nah, sebelumnya saya itu di kampus nggak aktif nih, kayak organisasi. Pernah ikut HIMA, Himpunan Mahasiswa, saya di Farmasi Unmul. Nah, tapi saya bagian dana usaha. Soalnya saya basicnya sih suka jualan, seperti itu. Akhirnya saya itu mengenyampingkan organisasi. Yang penting kalau ada jualan saya, tapi saya nggak mau ikut rapat lah apa. Ternyata setelah saya praktek dan juga ibaratnya kayak apa ya, praktek dan juga berkarir lah di Samarinda gitu. Ternyata basic organisasi komunitas ini ternyata penting. Oh dulu saya waktu di kuliah saya nggak pernah belajar ini, ternyata butuh setelah seperti ini gitu. Makanya saya tuh senang gitu ada kegiatan seperti ini. Jadi saya ada, oh iya benar ya kata adik-adik ini, saya belajar sama adik-adik, kakak-kakak juga, abang-abang. Oh ternyata penting ya organisasi dan komunitas seperti itu. Nah, sebenarnya tadi saya tuh nanya hampir sama kayak siapa tadi Mbak Nirwana, Mbak Nura. Nah, kalau Mbak Nura kan bertanya bagaimana kita kayak caranya biar kita tuh bisa menyampai gitu kan, visioner itu bagaimana gitu kan. Nah, saya itu seperti itu, maksudnya saya itu ini saya pribadi jujur, sebenarnya saya masih belajar, terutama juga sama Bang Juple gitu ya. Gimana kita punya nih mimpi visioner itu gitu, kita nyampaikan ke orang gitu ya, tapi belum tentu orang itu mengerti maksud kita. Dan saya tadi dengar materi dari Bang Juple, kita harus memahami dulu, baru kita mau dipahami gitu. Semakin saya kesini gitu, adik-adik saya yang maksudnya saya kerja sama adik-adik saya di tempat kerja saya, semakin lama, oh iya benar ini, saya kan belajar ini bukan di kampus nih organisasi komunitas, tapi seiring berjalannya saya
oh begini ternyata benar. Dan ya saya memahami itu gitu. Oh orang ini seperti ini, orang itu warna-warni. Kadang ada yang optimis tapi ada pesimis. Nah yang saya tanyakan di sini, ini sebenarnya saya sharing. Ini sebenarnya PR saya juga. Gimana saya, nih Dek, begini, harus begini gitu. Harus punya cita-cita lah ibaratnya gitu. Cita-cita, bermimpi ya. Kita belajar, terus kita berpraktek. Akhirnya kita bisa mencapai cita-cita itu. Kadang kan kita dianggap omong kosong. Itu seperti penjelasan dari Mas Bobi ya, gitu. Mas Bobi. Nah, gimana nih kita caranya nih? Kan ada beberapa tips lah pasti ya. Cara-cara nih. Gimana cara menyiasati nih? Biasanya kita nih, yang semua yang ada di Zoom meeting ini, sebenarnya saya bilang ini anak-anak milenial itu, anak milenial tuh anak-anak hebat. Kenapa? Karena nih, kalau di bidang usaha nih, kadang nih ada yang udah besar, dia ibaratnya orang yang lebih tua lah daripada kita, tapi gak ada inovasi. Akhirnya berhenti stuck. Nah, disinilah anak-anak milenial itu fungsinya sebenarnya. Itu kalau misalnya di bagian berdagang atau apa lah, inovasi itu yang membuat kita itu menjadi bertahan. Nah, itu yang saya kadang, nih kan saya nih sebenarnya baru ya gini. Gimana PR saya nih menyampaikan ke adik-adik saya itu biar paham maksud saya gitu. Nah itu kan saya bilang kadang adik-adiknya ada yang warna-warni nih gitu. Ada yang nerima, ada yang enggak. Kayak tadi tuh Bang Bobi ya. Nih pantai nih gitu. Ngapain bersihin pantai? Nanti juga ini. Nah, itu kan tadi Bang Bobi memaparkan kayak solusi dan lain-lain. Tapi saya maksudnya pengen lebih detail gitu. Maksudnya contohnya. Jadi ketika nih ngapain sih maksudnya ngapain sih maksudnya KUP nih misalnya nyuruhnya gini gitu. Solusinya tuh biar menyampaikan tuh lebih enak gimana? Kadang anak-anak itu kita mengerti dia nih, tapi pas kita menyampaikan tuh kadang nggak paham. Nah itu sih sebenarnya, karena kan saya kan di organisasi ini nggak pernah ikut organisasi ya, maksudnya barusan ini sepertinya kata Kak Juple, dari ikut komunitas kita jadi bisa berbicara gitu. Nah itu sekarang itu juga kekurangan saya gitu nih. Saya sambil belajar ya sama mbak-mbak, adik-adik, abang-abang, itu gimana kita caranya menjadi seorang leader lah maksud saya gitu. Dan bagaimana caranya nih biar adik-adik kita ini paham dan mengerti maksud kita. Itu sih maksud saya. Terima kasih. Sama-sama. Berapi-api ya Mbak Fatia ini. Soalnya PR banget, Bang. Jadi karena ini masih bersinggungan nih sama materi yang pertama dari narasumber yang pertama Bang Juple tuh. Kan ada tuh Bang Juple nyampaikan 7 kebiasaan yang harus dibawa ke dalam komunitas. Salah satunya yang kelima itu ada berusaha mengerti baru bisa dimengerti, ya kan? Nah, kalau yang saya tangkap nih, pertanyaan dari Mbak Fatia, itu gimana sih caranya untuk menyampaikan ke adik-adik nih, bisa dari organisasi atau komunitas, menyampaikan apa yang kita maksud tuh. Kan kadang pikirannya orang tuh beda-beda kan, seperti tadi yang udah disampaikan sama Bang Bobi, mungkin kadang nggak semua orang berpikir bersih-bersih pantai itu harus atau penting kayak gitu. Jadi mungkin langsung aja Bang Juple bisa ngasih jawaban yang tepat nih dari pandangan Bang Juple itu gimana gitu. Oke, makasih Mbak Anggi sebelumnya udah dijabarkan. Buat Mbak Fatia gini ya, sepengalaman saya, sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang memang adalah sebuah pekerjaan atau anggaplah sebuah kantor, itulah sebuah organisasi atau sebuah komunitas. Cuman berbeda cara manajemennya, tapi dalam keseluruhan mulai dari bos, pimpinan sampai ke bawah, itulah struktur komunitas. Ada sebuah kebiasaan komunikasi yang dibangun di dalamnya. Nah, ini kalau Mbak Fatia lebih ke arah ini sih, pemahaman kepada karyawan-karyawannya lebih tepatnya, bagaimana sih cara menyampaikan mereka supaya mereka bisa paham. Nah, memang bersinggungan dengan poin 5, berusaha mengerti dulu baru bisa dimengerti. Tapi ada juga poin yang saya tahu bahwa manusia itu terbagi 3. Manusia itu ada yang tipikal visual, manusia itu ada yang tipikal fakok, auditory, pendengaran, yang mendengar. Manusia itu ada yang tipikal kinestetik. Ada 3 tipikal manusia. 3 tipikal manusia ini kita harus mengerti dulu.
bahwa bisa membedakan, oh ini orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Disitulah emosional diuji, kemampuan dalam personal mengelola atau mengontrol seseorang diuji. Ketika kita nggak memahami orang tersebut, akan memang sulit rasanya untuk bisa memberikan sebuah masukan atau sebuah perintah kerja yang alhasil itu bersinggung juga dengan yang dimaksud Mas Bobi. Dia menjadi pesimis kalau ini dalam dunia dagang ya. Dia menjadi pesimis kalau menurut dia males lah kerja di sini. Dia bisa merasa bahwa dirinya pesimis. Juga ada yang berpikir realistis, kerja aja lah, yang penting digaji ya kan. Terserah bos mau bilang apa dan lain-lain. Tapi ada juga memang yang optimis. Nah, dua mungkin yang bermasalah ya, ketika menghadapi orang yang pesimis dengan yang orang realita, maksudnya orang yang pesimis atau yang realistis. Nah, Bapak Tia ini memang sih sedikit pengetahuan saya aja bahwa Bapak Tia memang harus lebih menerapkan yang di poin 5 tadi adalah mengerti dahulu sebelum baru kita dimengerti. Bapak Tia harus bisa tahu membedakan mana sih adik-adik ini yang tipikalnya visual. Ketika adik-adik itu tipikal visual, memang dia sedikit agak menekan ya, kalau yang saya tahu ya, dia agak sedikit melakukan perlawanan karena yang dia lihat, dia menyelesaikan sesuatu apa yang dia lihat by data dia mengerjakan sesuatu berdasarkan perintah, ada datanya, kalau ada datanya dia akan kerjakan, tapi kalau tidak ada datanya atau tidak ada proyeksinya, dia sedikit agak melawan. Itu orang tipikal visual. Kalau orang auditory dia memang tipikalnya pendengar, dia bisa masuk di segala lini, dia mendengar apa yang diperintahkan, dia mencerna, apabila itu masuk dalam pengetahuannya dia akan eksekusi. Orang-orang auditory tadi itu, orang-orang yang memang biasanya kalau orang auditory itu suka di sudut, kalau dalam kelas dia suka duduk paling belakang. Kalau orang-orang auditory itu dia mendengar tapi sambil mencatat, sambil ngapain, tapi dia mendengar pemaparan dari guru. Terus itu yang ketiga. Yang ketiga itu ada tipikal orang kinestetik atau tipikal orang perasaan. Dia biasanya akan melaksanakan sesuatu yang cepat, dia akan melaksanakan sesuatu yang bersinggungan dengan perasaannya. Entah disinggung secara marah, atau disinggung secara kebahagiaan, atau disinggung secara kesenangan. Itu orang-orang yang tipikal kinestetik. Nah, Bapak Tia di sini harus bisa mengerti dahulu adik-adiknya ini tipikal apa aja. Tipikal apa-apa aja, lalu lakukan dengan pendekatan visual. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang visual, maka kita harus bisa menjadi visual. Itulah kenapa kita harus mengetahui 3 karakter tadi. Sebenarnya ada 5, tapi 3 aja cukup. Bahwa ketika kita berhadapan dengan orang visual, maka cara menghadapinya dengan cara visual. Lalu ketika sudah merasa sefrekuensi cara berpikirnya, maka dia bisa diajak masuk ke arah auditory. Ke arah kinestetik. Kalau Mbak Fatia tipikalnya kinestetik. Yang penting sudah frekuensi dulu. Dia bisa dibawa turun atau bisa dibawa naik lebih tinggi frekuensinya. Seperti itu sih Mbak Fatia, pengetahuan saya Mbak Fatia. Seperti itu. Oke, Bang Jup. Jawaban dari Bang Jup. Jadi sebenarnya mungkin untuk mengatasi pendekatan itu bagaimana kita melakukan pendekatan aja dulu Bang ya. Iya, jadi benar. Orang itu kan warna ini seperti pertanyaan Mbak Fatia tadi. Nah, dengan warna-warninya itu kita melakukan pendekatan juga sesuai sama warnanya. Nah, pas udah dapet, baru mungkin bisa kita bawa nih, ngikutin sesuai sama warna yang ada di komunitas itu. Benar. Gimana, Tia? Iya. Makasih Bang Juple menjawab pertanyaan saya. Cukup ini, ya. Saya tanggapin ya Mbak ya. Nih, ini kan ini seri ya, sampai jam berapa ya? Nanti selebihnya berdua Bang Juple, panjang soalnya. Nah, ini kan nggak apa-apa nih Mbak, gas aja Mbak. Sharing-sharing. Ya Bang Juple ya, free kan Bang? Mau keluar lagi. Mungkin jam berapa Bang? Sekali lagi kita kasih kesempatan buat Mbak Fatia biar langsung ditanggapin juga. Ini masih sorry ya Mbak lagi. Sorry ya bercabang. Nah itu kan tadi dipaparkan oleh Bang Juple 3 warna-warni itu ya, yang tadi udah dijelaskan dia cenderung kemana gitu. Nah setelah kita udah mengetahui adik-adik nih, kita udah mengerti, akhirnya mereka juga sama kita udah klop gitu nih. Nih ada PR lagi nih,
kadang anak-anak yang warna-warni dengan 3 kepribadian ini suka terbentur. Nah, makanya kalau saya simpulkan tadi yang Mas Bobi ya, akhirnya dari suatu pergerakannya itu kan sudah ada komunitas, berjalannya tuh tadi bisa jadi sukses atau akhirnya nggak berjalan dengan baik. Nah, sebenarnya kita yang udah nih kita maksudnya kita udah struktural nih, tiba-tiba ada anak-anak yang 3 kepribadian itu terbentur. Nah, gimana solusinya kita sebagai penengah atau gimana itu solusinya gimana gitu untuk mengatasi adik-adik seperti ini. Terima kasih. Itu aja sekian. Oke, mungkin ini tambahan dari Mbak Fatia. Mungkin ini langsung saya lanjutkan ke Bang Bobi kali ya, sedikit biar diluruskan nih. Tadi udah dari Bang Juple tuh kan udah ada nih 3 pendekatan tuh ya kan, dari warna-warna setiap adik-adiknya tuh gimana. Nah, kita luruskan ke Bang Bobi. Gimana nih kira-kira Bang Bobi untuk menyatukan semua warna ini buat biar jadi pelangi nih, biar warnanya tuh indah gitu. Jadi nggak warna kelabu kayak gitu tuh gimana tuh? Ya, Oke. benar, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Jadi Mbak Fatia ini ya luar biasa banget, ternyata kita satu alma mater nih Mbak. Gitu. Nah, jadi satu hal besar gitu yang diketahui oleh adik-adik saya di fakultas juga gitu ya. Ketika saya membangun sebuah kekuatan cinta, sampai tagline saya pun di himpunan sampai saya bawa adalah membangun cinta untuk Hima Super kita gitu. Kenapa saya bilang cinta adalah kekuatan terkuat untuk menyatukan kita semua gitu ya. Bahkan di BEM pun saya membawa kata cinta gitu. Saya selalu memfilosofikan cinta dalam sebuah organisasi gitu, bukan cinta terhadap seorang individu gitu kan. Karena di sini teman-teman gitu ya, menurut saya kekuatan cinta adalah kekuatan terkuat untuk menyatukan kita semua gitu. Terkadang gitu ya, ada orang yang membuat kita merasa nyaman gitu ya, bila kita berada di dekatnya gitu. Membuat kita merasa ayom, adem gitu ya, dan akhirnya tentram gitu kan. Dan tidak banyak orang yang bisa seperti itu gitu. Tapi ada juga gitu. Dan aura itu sebenarnya teman-teman lahir dari ketulusan seorang pemimpin. Ketulusan memberi, ketulusan untuk bermakna bagi sesama gitu ya. Aura itu lahir dari batin dan jiwa pemimpin sejati teman-teman. Gitu. Hari ini saya nggak tahu nih kenapa kok bisa adik-adik saya nyaman gitu kan ketika saya menjadi seorang pemimpin di kampus, dan ketika saya pergi dari kampus ya mereka sedih dan lain-lain gitu kan. Dan itu ternyata terbangun atas dasar cinta dan ketulusan saya dalam suatu organisasi gitu Mbak. Gimana caranya kita bisa heart to heart pendekatannya gitu. Sebenarnya nggak perlu banyak pola pendekatan, tanamkan terus gitu. Gimana caranya bahwasanya ibaratin kalau saya dulu kata-katanya saya ganti BS ya. BS ini adalah rumah kawan-kawan. BS ini adalah rumah gitu kan. Dan gimana caranya rumah ini bisa kita bangun secara bersama dengan sebuah cinta dari hati dan ketulusan kita semua gitu. Ketika ada satu batu bata bongkah gitu ya, ketika ada satu batu bata bongkah, bukannya kita hadir untuk mengkritisi batu bata tersebut, tapi kita hadir memberikan cinta dan memperbaiki kebongkahan batu bata tersebut. Nah, kekuatan-kekuatan itu timbul karena kekuatan narasi dan juga kekuatan kata-kata gitu. Saya rasa seorang pemimpin, seorang senior, seorang abang gitu kan, yang akan didengar oleh seorang juniornya adalah orang-orang yang sering membaca buku gitu. Saya yakin karena kekuatan buku adalah melahirkan kekuatan narasi. Kekuatan narasi akan melahirkan kekuatan cinta dalam setiap perkataannya gitu. Jadi bisa kita lihat gitu kan, gimana sih cara kita mendidik junior kita gitu kan. Ada tips nih Mbak, kalau kasih tips ke Mbak lagi gitu kan. Yang pertama, kita harus memberikan contoh kepada adik kita gitu. Tipe komunitas itu adalah tipe yang dibangun atas dasar bukan kekeluargaan seperti kita di organisasi. Komunitas itu cuma atas dasar saya ada waktu free, saya hadir di komunitas. Dan ketika ada satu orang gitu ya, yang Mbak misalnya suruh, kamu besok buat project ya bersih-bersih pantai, gitu kan. Itu adalah tipe-tipe persuruan dengan nyuruh langsung gitu kan. Hasil kita nggak tahu nih, orang yang kita bicarain nyuruh, yang orang yang kita suruh ini apakah dia ada problem sebelumnya, ada masalah sebelumnya, sehingga dia nanggapnya juga beda gitu. Nah, kita nggak heart to heart dengan dia gitu. Kita nggak kasih dia dulu narasi misalnya, kemudian kasih dia ini loh seperti pemahaman gitu. Nah, hal-hal simpel seperti itu sebenarnya bisa membangun sebuah cinta dalam organisasi atau komunitas gitu. Hal-hal simpel seperti itu yang memang harus kita terapkan secara bersama-sama gitu. Banyak gitu tips-tips yang bisa kita sharing-sharingkan. Mungkin bisa nanti lagi kalau memang belum cukup waktunya, sambang Juple nih kita janjian juga nih.
di warung kopi lagi gitu kan. Wah, boleh. boleh. Samarinda nanti kontak-kontak, ya kan? Di Balikpapan Bisa ya, Makasih Mbak. loh Mas Bobi. Siap, Mbak. Oke, mungkin itu jawaban dari Bang Bobi, Mbak Fatia. Jadi sebenarnya ada korelasi dari jawaban Bang Juple sama Bang Bobi kayak gitu. Jadi setelah kita melakukan pendekatan sesuai sama warnanya nih, atau dia anak visual atau auditorik, kemudian kita melakukan pendekatan kinestetik gitu. Nanti setelah itu baru mungkin bisa kita satukan nih gitu kan. Biasa kalau udah deket nih, adik-adiknya tuh mau aja tuh biasa ikut denger gitu. Oh iya, mbaknya ngomong kayak gini. Biasa gitu sih. Gimana Mbak Fatia? Nanti mungkin kalau masih ada yang mau dilanjutin, mungkin kita bisa lanjut di warung kopi mana gitu. Ayo Pak, senang saya. Sebenarnya jawabannya kalau saya simpulkan sama Bang Juple sama Mas Bobi ya, paham saya. Buat dengan cinta itu benar sih. Jadikan tempat kerja sebagai rumah kamu biar kamu betah di sana. Jadikan rekan kerja kamu sebagai keluarga agar awet. Nah, itu kesimpulan dari maksudnya Bang Juple dan juga Mas Bobi gitu ya kan. Dari warna-warna berbeda itu gimana menyatukannya biar jadi harmoni gitu sebenarnya. Saya terima kasih banyak. Sebenarnya saya itu baru belajar juga sama semuanya di sini. Anak-anak milenial tuh hebat lah pokoknya. Nah, di sini saya mohon ilmunya. Nanti kapan-kapan bisa kontak-kontak saya. Bisa follow juga di IG-nya Bang Juple. Saya tunggu di Samarinda. Makasih ya semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Fatia. Jadi mungkin kasih Mbak Fatia sebelumnya. Oke, mungkin karena mengingat waktu nih, kita satu pertanyaan lagi tadi dari siapa nih? Jody Kurniawan. Setelah ini saya izin mengajukan open microphone Mbak Anggi. Terima kasih. Oke, jadi mungkin bisa sekalian jadi pertanyaan terakhir ya. Oke, silakan Bang Jody. Terima kasih Mbak Anggi. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bang. Siap. Terima kasih Mas Juple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak Anggi kesempatannya dan salam hormat buat Mas Bobi, Mas Juple selaku pemateri malam ini. Juga teman-teman yang saya hormati semua, ada senior juga ya, Bang Sultan, Mas Yoga, ada tadi Alifiandra juga dari Bontangit Spirit, Samarinda Spirit, dan Balikpapan Spirit. Salam hormat teman-teman semua. Saya dari Samarinda, jadi saya tadi malah tertariknya langsung pas Mbak Fatia ya gitu. Jadi izin nanggapin sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kebetulan saya juga pernah di bidang seperti itu yang kurang lebih disebutnya kaderisasi. Itu kita juga di bidang yang pengenaan tentang bagaimana kita masuk ke sisi psikis ini ya teman-teman gitu, kayak apa namanya kondisinya. Jadi singkatnya gini, saya mau izin Mas Juple, Mas Bobi itu tadi Mas Juple ya, tadi bagus juga itu ada 3 langkah dari 5 yang disampaikan. Izin menambahkan itu kalau kita ada istilah di psikologi itu 4 ya, ada pragmatis, ada melankolis, ada sanguinis, ya, dan ada apa tuh koleris gitu. Singkatnya itu pragmatis itu cinta damai, melankolis itu sempurna, kemudian sanguinis itu populer, dan koleris itu kuat. Nah mungkin ini nanti buat Mbak Fatia bisa mendalami yang seperti ini juga Mbak. Jadi kita mengenali adik-adik atau anak-anak teman-teman kita ini, kata kuncinya kalau saya tuh banyak apa ya, mencoba memahami dan emang ada satu porsi kita lebih besar mendengar gitu. Jadi saya 2017 sampai 2020 Januari 2020 itu ada di Forum Bela Negara. Waktu itu saya kepala bidang kaderisasi. Nah di situ saya akhirnya ada satu kondisi yang awalnya saya terus terang ego cukup lumayan saya sebenarnya. Ada egosentris yang saya pribadinya lumayan. Tapi dari situ ketika diberi amanah, saya langsung menurunkan deep ke dalam gitu ego saya untuk saya harus 180 derajat manuver untuk menjadi pendengar begitu. Yang dari awalnya sebagai mungkin opinion atau penyampai speaker. Nah dari situ kemudian saya menyelam. Jadi kan tadi saya ada mendengar Mbak Fatia itu sepertinya masih bingung yang memahami adik-adik gitu itu ya. Nah, jadi singkat dari saya,
mohon izin itu boleh kayak misalnya kita dengerin dulu ada si A, B, C, semua memang kita akan memahami semua adik-adik tanpa membedakan mereka gitu ya. Supaya mereka mendapat value appreciate gitu. Jadi mereka merasa bahwa oh mereka does not different dari yang lain gitu. Mereka bukan a special one. Jadi mereka kayak oh satu dengan yang lain itu mereka merasa together gitu. Nah dari situ kemudian kita coba selami maunya mereka, oh ada yang seperti ini maunya, ada yang seperti ini. Nah itu bounce-nya itu responnya kalau saya kita coba blow up apa yang dia mau selama itu positif begitu kalau dari saya. Nah dari situ nanti dia akan merasa dia tersupport, dia merasa terbersamai. Nah kemudian tuh insya Allah akan membentuk produk bahwa dia membentuk optimisnya sebagai produknya, outputnya gitu. Nah dari situ nanti insya Allah adik-adik ini dia akan memberi respon ke kita akan bisa memberi pemahaman, mereka bisa menangkap dengan baik. Oh setelah feedback dari kita, mereka juga akan menerima apa yang kita ingin feedback dari mereka. Nah, itu mungkin singkatnya. Mohon maaf panjang, tapi ini tadi Mbak Fatia seru emang karena ini berkaitan dengan apa ya yang pernah saya alami juga dan ada istilahnya kan juga mental ya illness. Nah ini juga yang lagi rame. Kemarin tuh sama Mas Yoga tadi ada Bang Yoga Kakanda itu juga ada diskus sedikit tentang mental illness. Intinya karakteristik itu kita mental bagaimana saya pernah ngalamin tuh 2017 saya down. Itu mental saya down 2017 sampai 2018 nggak makan nggak apa ya lancar terus mau kegiatan itu terus kadang Mas Juple Mas Bobi itu saya jadi kayak keluar rumah tuh nggak mau gak apa sebagainya itu setahun tuh 2017-2018. Nah gimana saya nge-build up-nya akhirnya saya waktu itu memang mencoba ada satu kondisi mau tidak mau gitu saya harus keluar dari zona itu gitu jadi kayak akhirnya ketemu ikut komunitas teman-teman organisasi gitu kan saya akan terlempar memang di situ kayak yang ketemu kepala ini beragam karakter gitu kan. Tapi itu saya kayak apa ya? Artinya kuncinya kita kembali ke diri sendiri. Ketika kita berani atau tidak, mental kita dibenturkan di situ dalam arti untuk diperbaiki, direparasi gitu. Emang itu proses. Tapi alhamdulillah 2018 ke atas saya mulai lebih baik begitu. Jadi emang kayak ada istilahnya kan berlian itu dia sebelum jadi berlian akan digerus dulu gitu kan, diukir, digerus yang itu emang nggak enak. Jadi tapi akan hasilnya jadi indah. Nah itu kurang lebih seperti itu filosofinya. Jadi izin pertanyaan, nah ini terakhir penatayaan. Mohon maaf Bang Anggi, mohon maaf teman-teman panjang. Makasih Mas. Sama-sama, saya excited banget ini ketemu teman-teman senior juga luar biasa. Saya merasa terhormat ada Mas Juple ini, saya pernah dengar beliau luar biasa. Pertanyaannya buat Mas Bobi dan Mas Juple nanti boleh siapa yang duluan. Jadi Mas pengen tahu, tadi kan Mas Juple di Balikpapan ya, mohon izin. Iya Bang. Siap, saya di Samarinda. Mungkin bisa kasih gambaran Mas kalau teman-teman di Balikpapan itu bagaimana karakteristik kalau dibangun mereka tentang movement begitu. Terus terang kalau di Samarinda ini kan saya juga apa ya kadang itu mau persuasif atau secara apa namanya itu ya pokoknya persuasif itu masih cukup sulit Mas gitu di Samarinda karena mungkin memang ada yang kesibukan sebagainya atau teman-teman tuh punya isi idealisme yang juga kuat gitu di Samarinda. Nah, di Balikpapan ini kan kayak ada BYS, ada Bang Sultan dan teman-teman ini saya salut bisa apa ya kuat soliditasnya itu bagaimana? Mungkin boleh untuk jawab Mas untuk saya. Terima kasih Mas Juple, Mas Bobi, Mbak Agi, Mas Bobi. Makasih Bang. Tadi Bang siapa namanya nih? Makasih Bang Jody. Bang Jody. Bang Jody Karniawan. Iya. Siap. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bang Juple sama Bang Bobi. Jadi mungkin jawabnya bisa barengan aja nanti kayak gantian Bang Juple dulu, kemudian dilanjut sama Bang Bobi gitu. Karena ini kan pertanyaannya membangun karakteristik nih dan komunitas di Balikpapan nih banyak banget nih dan Bang Juple sama Bang Bobi juga dari dua komunitas yang berbeda gitu. Jadi mungkin bisa saling menambahkan gitu. Mungkin kita mulai dari Bang Juple dulu yang pertama. Silakan Bang Juple. Tadi ini kan lebih kepada apa maksudnya bagaimana sih teman-teman di sini bagaimana caranya mereka berpola dalam berkomunitas ya. Iya. Berbeda dengan disabarin karakteristiknya di sini Bang Yodi selama saya menemukan teman-teman di sini teman-teman semuanya memiliki idealis yang super juga sebenarnya di rumahnya mereka masing-masing maksudnya di setiap wadahnya mereka masing-masing tapi ketika kami melebur di luar kami bertemu di luar kami melunturkan itu semua kami bisa saling mengerti satu sama lain bahwa kami di sini berjejaring kami di sini bersosial kami di sini ingin mencari ilmu yang lebih lagi bahasa kayak gitu sehingga teman-teman di sini semuanya saya yakin
apalagi teman-teman yang dalam kategori komunitas di dalam kampus ya, mereka sangat memiliki ideologi-ideologi yang sangat luar biasa, Mas Bobi. Tapi untuk menyatukan frekuensi di sini, karena memang dasarnya kali ya, karena kultur di sini, kalau saya bilang kultur di sini begitu friendly di sini ya. Mungkin karena multikultur kali, banyak suku, sehingga di sini siapapun menjadi orang Balikpapan. Bahasanya menjadi po, Ces, bosku ya kan, sehingga ketika kami di luar kami melunturkan segala ego kami untuk bisa bertukar pikiran, mencari sesuatu yang memang bisa mengupgrading diri kita, Mas Bobi. Di sini nggak sulit, Mas Jody, untuk bisa apa ya, ibarat kata berkolaborasi dengan teman-teman. Seperti itu sih, kulturnya welcome di sini. Mas Bob, tambahin Mas Bob. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Bang Bobi untuk closingan jawaban nih. Kalau dari Bobi gitu ya. Jadi saya ini Bang Jody selama kuliah di Samarinda 3,5 tahun nggak pernah pulang ke Balikpapan kecuali Lebaran. Jadi saya aktif membangun komunitas di daerah Kukar, Muara Badak, kemudian di Biduk-Biduk saya buat namanya Sekolah Sahabat Pesisir, di Muara Badak di Desa Kersik saya buat namanya Sahabat Mangrove gitu kan, yang memang mereka bergerak di daerah pesisir semua gitu. Nah, kalau berbicara tentang karakter-karakter gitu, jadi saya ini orang yang dari kampus balik ke kampung, Bang, gitu Bang Jody. Dari kampus balik ke kampung dengan pada saat itu sebuah ada kalimat tidak enak dalam hati gitu yang saya baca dalam buku. Ketika seorang ketua BEM, presiden BEM, aktivis mahasiswa balik ke kampung gitu ya, balik ke tempat kelahiran maksudnya, apakah dia pernah atau kenal dengan tetangganya? Apakah tetangganya pernah negur dia? Pernah memimpin rapat RT sebelumnya gitu kan? Itu adalah suatu kalimat menohok yang akhirnya saya coba nih untuk balik ke Balikpapan, yang tentunya komunitas dan BEM adalah sebuah yang berbeda banget gitu. Mungkin Bang Yoga nih tahu banget juga nih. Bang Yoga ini juga ketua BEM Teknik tahun 2018 kalau tidak salah Bang ya. Pada saat itu saya masih maba-mabanya 2017-2018 kalau tidak salah Bang Yoga ini. Jadi mungkin teman-teman pergerakan tuh paham banget tuh bedanya gerak di BEM dengan gerak di komunitas gitu. Yang karakternya di BEM organisasi ini adalah kekeluargaan, yang di karakternya komunitas ini adalah sukarela. Kalau di BEM kita bisa marah Bang ke adik-adik, kamu nggak mau kerja aku tempeleng kamu, bisa gitu kan. Coba di komunitas kayak gitu, baku pukul betulan sudah. Karena ngerasa dia adik-adik kita di bawah kan, kalau di BEM gitu. Nah, ini hal-hal yang memang perlu kita pahami lagi gitu, benar katanya Bang Jody gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, bertahun-tahun saya bekerja di BEM gitu kan, di BEM KM Unmul, kemudian di BEM Fakultas, membuat saya mendapatkan banyak pelajaran Bang. Salah satunya saya melatih kepekaan sosial saya gitu. Saya juga tahu gitu kan, bahwa permasalahan di Republik ini begitu kompleks gitu. Saking kompleksnya, saya rasa gitu ya teman-teman, pemerintah aja dengan segala sumber daya yang dimilikinya tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu sebesar 100% gitu. Sangat sulit dan tidak bisa, jadi tidak mungkin gitu. Nah, oleh karena itu gitu kan, peran berbagai elemen masyarakat saya rasa gitu ya sangat diperlukan dalam membangun dalam bentuk apapun gitu, dalam gerakan-gerakan kolaborasi. Untuk masalah karakter, Bang, insya Allah ketika kita membangun sebuah gerakan kolaborasi, karakter-karakter kuat itu yang dimiliki oleh seluruh individu itu bakal luluh lantah dalam suatu gerakan kolaborasi gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sering banget gitu ya, jadi saya sangat percaya banget nih, saya percaya banget ketika ada seorang yang fokus di pergerakan kemudian bikin komunitas, saya pasti percaya banget sama orang tersebut gitu. Karena dia sudah berpengalaman sekali pastinya gitu untuk gimana caranya meleburkan seluruh gerakan gitu. Kalau di Samarinda agak nyeleneh gitu ya, agak nyeleneh sedikit nih. Bermacam-macam karakter kampus bisa dileburkan dalam satu gerakan, aksi demonstrasi. Itu yang coba saya buat ketika pulang gitu. Gimana caranya saya harus mencari wadah. Ketika tidak ada wadah, saya harus membuat. Dan alhamdulillah saya ketemu sama orang hebat di Balikpapan Youth Spirit gitu. Dengan karakter yang berbeda-beda gitu ya. Kuncinya satu, turunkan ego gitu kan. Saya nggak peduli, dulu saya gubernur BEM, saya terkenal banget di Samarinda gitu, bagi junior saya gitu, saya ditakuti di Samarinda, saya nggak peduli gitu. Ketika saya masuk di kota sendiri, ketika saya masuk di suatu organisasi, saya orang baru yang haus akan ilmu. Semua orang saya akan mendengarkan. Dan satu, jangan sampai kita melakukan mental block sejago apapun kita. Ketika ada seseorang ngomong, langsung kita patahkan, oh tidak bisa seperti itu.
Karena pengalaman saya seperti ini. Nah, satu hal besar gitu yang harus kita miliki untuk membangun suatu komunitas gitu. Karena hari ini saya bilang kan bukan lagi cerita aku, kamu, dan mereka, tapi hari ini cerita tentang kita gitu. Kolaborasi para pemuda untuk bangkitkan hati dan semangat untuk membangun kota tercinta. Nah, itu mungkin dari saya, Bang Jody. Mohon maaf juga kalau ada kurang-kurang. Nih untuk kawan-kawan Samarinda nih, insya Allah tanggal 20 saya akan ke Samarinda juga sama teman-teman Black One Spirit nanti. Nah, bisa tuh ngopi-ngopi tuh teman-teman. Gitu, di tanggal 20 nanti. Gitu. Mantap, mantap. Ditunggu Oke, Bang Jody. itu jawaban terakhir Bang nih Yoga. dari pertanyaan buat Bang Jody Kurniawan. Gimana Bang Jody? Masih ada yang ini nggak? Karena ini pertanyaan terakhir. Setelah ini mungkin kita langsung masuk ke akhir acara. Oh ya, siap. Terima kasih Mbak Anggi. Yang pasti saya terima kasih dulu buat Mas Bobby dan Mas Juple juga. Saya nantikan di Samarinda, kita ketemu di Samarinda. Siap, Bang Jody. Insya Allah. Ya, kita tunggu di Samarinda. Main Saya di tadi. Balikpapan juga. Oh siap. Balikpapan saya ada keluarga di Balikpapan Baru. Nanti kalau saya Siap. keluarga. Dekat rumah kok. Oh dekat ya. Siap. Nah tadi saya setuju yang Mas Bobby. Jadi ketika ada satu atau dua hal opini itu jangan ada dipatahkan. Jadi kayak ada maksudnya itu kan kita membangun persepsi ya. Itu ada namanya juga ekspektasi di situ. Dan setiap orang itu pasti dia membangun dari persepsi ke ekspektasi itu dengan satu visi misi yang tidak sama gitu kan. Nah maka kita perlu menghargai itu dan saya setuju untuk itu. Terus singkat terakhir dari saya bahwa itu terjadi pada saat saya kemarin ada namanya Earth Hour Samarinda, Mas Bobby, Mas Juple. Jadi 2018 sampai 2020 saya juga di Earth Hour Samarinda. Itu kemarin banyak di situ teman-teman yang itu otak-otaknya itu saya pikir sebagai a thinkerman. Teman-teman saat itu kepengurusannya. Waktu itu ketuanya Mutmain Nazifa, anak Unmul juga. Terus waktu itu saya di Kabit Human Development namanya. Nah jadi pada saat itu saya pernah mengalami momen itu kayak kita rapat gitu ya. Itu pada kalau tadi istilahnya mental block, kalau ini thinker block gitu mungkin ya. Jadi kayak satu yang lain tuh ada ini gitu. Nah akhirnya pada satu momen itu singkatnya kita benar-benar kayak kontemplasi. Akhirnya kita menstimulus ke teman-teman ini bahwa kita visinya mau ngapain di sini gitu kan. Kalau secara garis besar kita di environment movement. Samarinda kan kayak kopi juga gitu. Ada apalagi namanya walking up day gitu kan. Nah jadi emang saya setuju yang tadi Mas Bobby intinya bahwa Mas Jupli juga tadi keren bahwa kita jangan memutus setiap narasi yang tertimbul di situ, yang di sana adalah outputnya sebagai ekspektasi dari setiap individu. Terima kasih Mas Juple, Mas Bobby dan Bang. Terima kasih juga Bang Jody. Terima kasih Bang Jody. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung diskusi gitu. Jadi makasih banget buat kedua narasumber hebat dan peserta-peserta nih yang udah aktif banget dengan pertanyaan-pertanyaan kerennya. Jadi mungkin beberapa yang bisa saya simpulkan sesuai dengan tema kita nih, proyeksi jangka panjang berada di komunitas. Nah, kenapa jangka panjang? Karena berada di komunitas ini seperti yang dibilang ini kita ini kan sebagai relawan nih, ya kan, yang gabung nih pemuda-pemuda yang menyisihkan sebagian waktunya untuk gabung di komunitas. Beda banget sama kita yang kerja gitu. Karena kalau misalnya kita kerja itu kita langsung dapat feedback, ya kan, dalam jangka waktu 1 bulan ada feedback yang kita dapat. Nah, kalau di komunitas itu kita nggak bisa langsung terima feedbacknya gitu. Kenapa? Makanya tema malam ini adalah proyeksi jangka panjang berada di komunitas, karena apa yang kita terima dengan bergabung di komunitas itu kita terimanya nanti mungkin, dan kita pakainya itu nggak untuk sebentar tapi ada di jangka panjangnya lagi gitu. Misalnya apa? Contohnya mungkin ada public speaking-nya, ya kan, ada relasi kayak gitu. Terus banyak nih yang bisa kita bangun gitu. Terus juga ilmu-ilmunya pastinya karena kita ketemu sama orang-orang baru, orang-orang yang bahkan belum kita ketemu, seperti saya, Bang Bobby, dan Bang Sultan ini ternyata satu alma mater tapi baru ketemu di satu komunitas di Balikpapan kayak gitu. Jadi kayak banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dengan gabung di komunitas, dan pastinya itu bakal kepake terus nih, seperti yang dibilang sama Mbak Fatia tadi, di luar, dimanapun itu nggak cuma di komunitas atau di organisasi, tapi akan kepake di dunia kerja, atau mungkin
sosialisasi kita yang lain kayak gitu. Mungkin sampai sini dulu diskusi kita, dan pastinya ini insya Allah bakal jadi diskusi rutin yang akan diadain sama Global Youth Spirit. Jadi untuk teman-teman stay tune aja ntar di Instagram Global Youth Spirit, ntar bakal ada narasumber-narasumber yang nggak kalah keren dari malam ini kayak gitu. Akhir acara mungkin bisa minta tolong untuk on cam kita dulu. Kita foto bareng dulu kayak gitu. Gimana? Ada foto bareng ya? On cam dulu nih gitu. Iya, foto barengnya gitu. Jadi kan ntar bisa kita share nih gitu. Oke, siap Mbak Anggi. Siap Bang Mungkin Jody. sambil nunggu teman-teman yang lain on cam nih gitu kan. Mungkin bisa mungkin yang dari tadi nggak on cam pakai kerudung dulu, atau cowoknya mungkin mau sisiran dulu nggak apa-apa kayak gitu. Oh iya, aku pakai kerudung dulu ya. Enggak beda konsepnya, Bang. Lama nanti. Mia di mana itu? Udah. Mas Cae. Oke. Udah belum? Udah on cam semua belum? Oh Mas iya, Cae. nggak apa-apa. Kenapa Bang Jody? Udah ya. Lihat muka dong Bang Jody dong. Aku pakai foto juga lah kalau gitu lah. Gini aja udah. Tuh. Oke. Oh iya, nggak apa-apa Kak Cae, nggak apa-apa. Oke, untuk Bang Ryan mungkin bisa langsung di foto nih, kita foto bareng dulu. Senyum ya semuanya. Udah belum? Udah kan? Udah belum Bang? Belum. Belum. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah bikin waktunya malam ini. Makasih juga untuk Bang Bobi, Bang Fatur. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Saya tutup diskusi online malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi. Semuanya, thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.